Suasana Lebaran Idul Fitri pada tahun ini begitu kental dengan pergerakan politik yang sangat intens. Para ketua umum partai sepekan terakhir melakukan safari politiknya pasca PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Koalisi yang tadinya terlihat kokoh kini kembali terpantau mencair. Lalu bagaimana peta perpolitikan saat ini? Kita akan memotret hal ini dengan kacamata media bersama dengan wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza yang telah hadir di studio bersama saya. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Caca. Mas Revo, rentetan peristiwa politik sepekan terakhir nih terjadi hampir setiap hari kan ya? Dari mulai Jumat pekan lalu saat PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal calon presiden. Apakah kemudian para ketua umum partai bergerilya, P3, kemudian Prabowo juga, Ahy, Erlangga. Akan ada pergeseran politik kah artinya dengan gerilya ini? Ini kita sekarang lagi sama-sama melihat ya, setelah Lebaran ketika hari Jumat ini Lebaran yang Muhammadiyah ya, yang pertama itu. Ketika di Jumat siang PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Kemudian kita berturut-turut gitu menyaksikan dukungan terhadap Ganjar dari P3, kemudian ada beberapa pertemuan tokoh-tokoh antara koalisi KIB pada waktu itu ya, hari Kamis malam. Kemudian juga di malam itu juga Prabowo mengumumkan masuknya beberapa anggota baru, ada Iwan Bule, kemudian ada anak-anaknya Ahmad Dhani dan lain sebagainya. Kemudian juga ada ketemu antara Pak Erlangga Hartarto dengan Pak SBY gitu ya. Nah ini memang nggak mengherankan karena memang semuanya menunggu langkah yang diambil oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini kan sebagai satu-satunya partai politik di pemilu 2004 ini yang bisa mengajukan calon sendiri. Itu pertama. Dia juga mereka juga sebagai pemenang pemilu ya, pesuara terbanyak di pemilu lalu. Kemudian relatif menguasai infrastruktur politik gitu. Karena saat ini Presiden Jokowi sebagai anggota dari PDIP menjabat sebagai presiden gitu. Artinya memang semuanya menunggu PDIP selaku partai yang bisa dikatakan terbesar, kemudian relatif menguasai infrastruktur, nah itu akan berbuat apa. Nah ini yang sekarang kita saksikan kemudian bergerak gitu, kemudian bidak-bidak politiknya semua pada bergerak gitu kan. Kita melihat apakah nanti yang kita saksikan pertama kemarin yang apakah kemudian koalisi Indonesia Bersatu bakalan karena P3 sudah mengumumkan. Betul, karena P3 mengumumkan bergabung dengan mencalonkan Ganjar Pranowo. Kemudian hal lain juga ketika Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar bertemu dengan Pak SBY dan juga dengan Ketua Umum Demokrat AHY, apakah kemudian ini akan menggoncang koalisi yang lain? Kemudian ada poros baru? Poros baru atau seperti apa? Ini yang sama-sama kita tunggu. Tapi yang jelas begini Caca, kita juga ada beberapa hal kan. Kalau kita melihat pada sejak Pilkada DKI 2017, kemudian ya dari 2014 ya, 2014, kemudian Pilkada DKI 2017, 2019, kita tuh kan selalu melihat ada semacam dua kutub yang saling bertolak belakang dan kemudian mengakibatkan suasana di bawah, di kalangan pemilih itu tidak enak karena kemudian ada semacam yang satu memihak secara berlebihan dan yang kemudian yang satunya lagi memihak calon yang lain berlebihan sehingga kekhawatiran terjadinya disintegrasi masyarakat itu kan bukan kekhawatiran ya, pada waktu itu kita seolah-olah terbelah menjadi dua kubu. Nah hal kemudian juga pada waktu itu antara sayap poros nasionalis dengan poros Islam juga seolah-olah saling bertolak belakang gitu. Nah kita kan tidak ingin di 2004 persoalan-persoalan seperti itu, politik identitas dan lain sebagainya menguat kemudian memecah belah bangsa, kan kita tidak ingin ya. Satu hal yang semoga ini juga membawa hal yang lebih baik, ketika PDIP dan P3 itu artinya ini kan kalangan kubu nasionalis dan kubu ke partai Islam bergabung. Nah moga itu juga bisa mengurangi benturan-benturan yang akibat politik identitas. Walaupun sebenarnya PDIP dan P3 bersama-sama itu bukan barang baru. Sudah hal biasa. Sudah hal sering ya. Ganjar pun wakilnya dari P3 saat ini di Jawa Tengah. Betul, 97 ketika kita masih di zaman Orde Baru,
ketika PDI versi Megawati pada waktu itu dalam tanda kutip disisihkan oleh PDIP dari versi pemerintah, Pak Suryadi, pada waktu itu muncul fenomena mega bintang. Jadi pada waktu itu ada tokoh P3 Mudrik Sangidu di Solo juga pada waktu itu yang kemudian menginisiasi fenomena mega bintang. Kemudian di pemilu 2004 ketika Bu Mega dengan Pak Hamzahas juga berduet gitu ya. Artinya sebenarnya bukan barang baru juga, tapi setidak-tidaknya kita berharap itu bisa mengurangi tingginya yang ketika pada waktu 2019 ya, antara kubu nasionalis dan kubu Islam yang disebut sebagai itu, walaupun ini juga ini ya, tapi pada waktu itu kan terasa banget ininya kutubnya gitu. Nah ini kan yang sebenarnya di tahun 2024 kita berharap tidak terjadi. Ini menarik Mas Revo karena kemarin Airlangga Hartarto pada saat konferensi pers setelah bertemu dengan Demokrat juga mengatakan hal yang sama. Bahkan ada narasi yang apakah ini kode akan ada poros ketiga atau capres dan cawapres ini udah pasti 3 gitu. Seperti apa kalau kacamata media melihat hal ini? Hal yang menarik memang kita semua menunggu juga ini Golkar seperti apa gitu. Karena kalau melihat koalisi Indonesia Bersatu dari Golkar, PAN dan P3 sudah menyampaikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. PAN kita tunggu apakah masih akan mencalonkan Pak Erick Thohir misalnya. Kalau misalkan Pak Erick Thohir akan kemana suaranya ini juga kita tunggu. Namun udah kode-kode PAN ya sebenarnya ya. Sebenarnya gitu kan. Tapi yang menarik sebenarnya kan Golkar juga. Golkar sebagai pemenang pemilu kedua, suara terbesar kedua di parlemen juga gitu. Ini akan kemana suaranya? Apakah Pak Airlangga Hartarto akan jalan sendiri sebagai capres misalnya, atau kemudian menjadi cawapres, atau kemudian bergabung kemana gitu ya, kemudian memberikan dukungan. Nah, ini juga menarik karena suara 14-15% yang dimiliki oleh Golkar ini tentu akan sangat signifikan dalam pemilu 2024 mendatang. Dan ini juga menjadi faktor yang juga kita cermati bersama. Selain yang lain ya, apakah nanti koalisi Nasdem, PKS, Demokrat seperti apa ini? Nasibnya akan seperti apa ya? Ini yang sama-sama gini. Pemilu masih cukup lama, batas pendaftarannya masih sampai Oktober gitu, relatifly masih ada beberapa bulan ke depan. Dan kita tahu politik sangat cair, apapun bisa terjadi, bahkan di menit-menit terakhir gitu ya bisa terjadi. Jadi ya kita sama-sama menunggu. Yang jelas bagaimana kita sebagai media kemudian bisa menyampaikan hal yang informasi yang tepat dan benar yang bisa dipercaya kepada masyarakat. Karena lagi-lagi kan seperti kita tahu di pemilu-pemilu sebelumnya beberapa hal noise di luar terutama di media sosial itu kan sangat terasa gitu ya. Dan kita sebagai media tentu harus bisa menjadi saluran informasi yang bisa dipercaya oleh masyarakat, gitu, memberikan informasi yang tepat sehingga masyarakat tahu nih perkembangannya seperti apa dan nantinya kemudian akan menjatuhkan pilihan pada siapa gitu. Setelah PDIP berarti sekarang yang dinanti adalah langkah pastinya Golkar ya? Semuanya sedang kita nanti sebenarnya. Semuanya. Hal menarik kan kita sama-sama menunggu siapa ini sekarang calon wakil presidennya. Ya, sejauh ini kan ada 3 ya. Ya. Sekarang kita melihat ada Pak Ganjar Pranowo, kemudian ada Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Ini setidak-tidaknya yang sekarang udah 3 yang sudah deklarasi sebagai calon presiden. Kita menunggu apakah Pak Airlangga Hartarto akan mendeklarasikan juga, ini kan juga menjadi tanda tanya. Karena sebenarnya kalau misalkan KIB itu ya kalau misalkan P3 kemana, tapi kan masih ada 2 suara yang cukup signifikan besar juga, gitu, bisa besar. Apakah kemudian juga mendeklarasikan diri atau kemudian kemana gitu, itu juga menarik. PAN kemana? Suara-suara yang KIB ini kan masih menarik ya. Kalau PKB dan lain-lainnya kan sudah jelas posisinya ke Gerindra. Walaupun sebenarnya lagi-lagi masih ada beberapa bulan, masih bisa sangat cair, masih bisa berubah konstelasinya. Nah itu yang sekarang kita menanti ya. Dan sekarang juga dikatakan bahwa kontestasi tergantung cawapresnya nih. Bagaimana media melihat hal ini? Apakah iya begitu? Tergantung nih cawapresnya siapa? Dalam sebuah koalisi itu kan pasti capres itu ketika menggandeng cawapres ada beberapa faktor pendukung yang akan dipilih. Apakah pertama akan menguatkan elektabilitas? Itu pertama. Kedua, kalau misalkan tidak menguatkan elektabilitas, apakah kemudian bisa mendukung kinerjanya ketika nanti di pemerintahan? Kita tahu
ketika kita melihat di pemilu 2009, Pak Budiono itu tidak memiliki elektabilitas. Tapi Pak SBY menggandeng Pak Budiono sebagai cawapres pada waktu itu karena dianggap Pak Budiono sangat ahli dalam bidang ekonomi dan itu dibutuhkan oleh negara. Jadi untuk mendukung elektabilitas sebenarnya tidak begitu gitu kan pada waktu itu Pak Budiono ya. Walaupun tentu masyarakat juga akan melihat siapa calon wakil presidennya gitu ya. Tidak, kalau misalkan jelek atau hal yang tidak tepat tentu bisa jadi akan swing. Jadi itu seperti itu. Terus kemudian di beberapa pemilu yang lain cawapres digandeng karena memang akan menguatkan suara dukungan kepada capresnya gitu. Ada beberapa hal yang menguatkan dukungan. Kiai Ma'ruf Amin ketika pemilu 2019 kemarin kan itu akan menguatkan suaranya Pak Jokowi karena pada waktu itu dari kalangan Islam ya? Seperti itu. Karena dicap sangat nasionalis, sangat jauh dari Islam dan sebagainya. Itu kan itu hal-hal yang bisa kita lihat seperti itu. Nah ini sebenarnya yang ideal adalah menguatkan elektabilitas dan membantu pemerintah kinerjanya. Itu yang tentu yang harus dicari sekarang, dicari oleh semua capres-capres itu kan seperti itu. Siapa sosok yang bisa menguatkan suara mereka dan kemudian ketika itu psikologisnya bisa secara emosi bisa bertaut menjadi satu dan kemudian nanti ketika jadi itu bisa saling dukung-mendukung. Nah yang dicari oleh para ketua umum partai ini bersilaturahmi kemana-mana ini apa? Untuk mendapatkan kursi capres-cawapres kah? Untuk membentuk koalisi yang besar yang kemarin sempat digadang-gadangkan? Atau hanya mencari efek ekor jas setidaknya bisa tetap masuklah ke pemerintahan nanti siapapun yang menang? Nah pemenang, iya semuanya pasti menjadi pertimbangan ya dari semua yang tadi Caca sampaikan itu akan menjadi pertimbangan. Tidak hanya sekedar elektabilitas, kemudian nanti kinerja dan juga efek ekor jas itu. Nah ini kan yang sekarang safari ini kan untuk menyamakan persepsinya masing-masing gitu. Ketemu atau enggak gitu. Ini kan masa-masa saling meminang sebenarnya kan, masa-masa pinangan sekarang ini. Nah yang menarik juga begini. Pemilu kita ini kan, pemilu presiden ini menganut sistem 50+1 kan. Ya. Dan tidak ada calon mayoritas sekarang. Problemnya di situ. Dari ketiga calon presiden yang beredar, tidak ada satupun yang secara elektabilitas saat ini itu lebih dari 50+1. Semuanya masih jauh gitu. Kisarannya 15 sampai 25%, 15 sampai 30%. Kisarannya rata-rata di semua lembaga survei mengatakan seperti itu. Artinya memang mereka butuh sokongan elektabilitas dari calon cawapres ini nih gitu. Kondisi sekarang ya, karena tidak ada yang 50+1. Beda dengan kondisi ketika pemilu 2009 misalnya, ketika Pak SBY di putaran kedua atau Jokowi di putaran kedua kemarin, yakin gitu ya, sudah relatif sudah terlihat lah ya. Ya, relatifly suaranya cukup, walaupun pasangan pada waktu itu Pak Prabowo dan Sandi juga memiliki peluang yang cukup besar juga pada waktu itu. Tapi at least setidaknya pada waktu itu elektabilitasnya masih cukup tinggi. Nah ini yang sekarang membuat situasinya menjadi menarik dalam beberapa bulan ke depan sampai ketika KPU membuka pintu untuk pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ini, kita akan terus menyaksikan ini safari-safari dan perbincangan-perbincangan antara semua elit-elit politik ini dan kita sama-sama akan melihat gitu ya bagaimana cara-cara mereka menaikkan elektabilitas dengan cara seperti apa. Saya pikir sekarang masyarakat juga relatifly sangat cerdas gitu ya, sudah tahu makanya dan kita juga sama-sama mengawasi, maka cara-cara politik yang kotor tentu tidak ingin kita harapkan terjadi gitu ya. Once ketika misalkan cara kotor yang diambil bisa jadi kemudian suara itu akan swing ke yang lain. Ini yang menarik karena swing voter saat ini juga sangat tinggi. Cukup besar ya swing voter saat ini ya. Itu. Semoga Mas Revo safari politik yang akan terus terjadi sampai nanti Oktober, KPU membuka pintunya pendaftaran capres dan cawapres, para ketua umum partai dan bawahannya ini sepakat satu hal setidaknya tadi saya mengutip dari Mas Revo, jangan sampailah membelah negeri ini menjadi dua lagi. Betul. Ya. Pemilu ini harus dengan kegembiraan bahwa kita memang akan mencari pemimpin baru, tapi semua harus dengan cara yang sangat menggembirakan
dan tidak sepatutnya lah gitu negara yang besar ini kemudian terbelah-belah hanya karena urusan mencari sosok pemimpin. Ya. Semoga didengarkan ya saat ini oleh para petinggi partai. Tapi tidak-tidaknya kan gitu Caca ya, dengan situasi suasana lebaran yang penuh rahmat ini, semua saling bersilaturahmi. Silaturahmi itu tentu akan kita harapkan bahwa kebaikan-kebaikan lah gitu ya. Baik, terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza telah bergabung bersama kami malam hari ini di studio CNN Indonesia Prime News.